Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 bab 6 yaitu cerita inspirasi. Anak-anak, pada masa pandemik ini jangan lupa kita menggunakan protokol yaitu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari daripada kerumunan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu bab 6 menyusun cerita inspiratif. Kamu bisa buka halaman 148 sampai 145, yaitu buka buku pegangan yang telah dibagikan pada kalian masing-masing. Anak-anak, tujuan pada pelajaran hari ini yang pertama yaitu menyusun teks cerita inspiratif. Yang kedua, menyajikan teks cerita inspiratif secara lisan. Yang ketiga, menganalisis struktur retorika model teks cerita inspiratif. Yang keempat, menganalisis ciri kebahasaan model teks cerita inspiratif. 5. Menyajikan hasil analisis model teks cerita inspiratif. Yang keenam, mengetahui dan memahami teks narasi. Yaitu kita lihat di sini struktur retorika teks narasi dan ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama yaitu kalian mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Kita lihat pengertian cerita inspiratif. Inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspirasi juga merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita inspiratif yang baik dapat menggunakan perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang dibacakan. Cerita inspiratif bertujuan membuat seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap seseorang atau orang lain. Kalian mungkin sering mendengar cerita inspiratif ya, yaitu diantaranya Ibu akan ceritakan di sini ada sebuah cerita yang pernah Ibu baca, Ibu dengar. Itu ada seorang milioner yang akan menjual rumahnya, yaitu dengan harga 12M, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menawar rumahnya 9M, maka diputuskan tidak jadi. Berikutnya lagi, kesempatan berikutnya ada lagi seseorang yang menemui beliau akan membeli rumah seharga 12M tersebut. Pada suatu ketika, pada suatu malam, dia bermimpi di rumahnya itu banyak sekali yang membaca Al-Quran, yang menggunakan jas rapi dan berdasi. Dia bingung apa yang akan terjadi pada mimpinya tersebut. Sambil berpikir, bolak-balik dia berpikir, akhirnya dia menemui seorang ustadz yang ada di pondok pesantren. Singkat cerita, maka dia mendapatkan hidayah setelah diberi penjelasan, diberi pandangan, nasihat oleh seorang ustadz tersebut. Maka dia memutuskan tidak akan menjual rumahnya seharga 12M. Dengan spontanitas dia berbicara, yaitu untuk menyerahkan rumahnya yang akan dijadikan sebuah pondok pesantren penghafal Al-Quran. Nah, dengan inilah yang
inspiratif, bahwa apabila akan berbuat baik dengan mendapat sebuah hidayah, atau akan memberi atau menggugah perasaan orang lain, dan orang lain tersebut akan tergugah dan akan bisa atau akan berbuat baik seperti orang yang didengar atau yang dilihat. Berikutnya B. Inilah struktur cerita inspiratif. Kalau tadi adalah kalian mengidentifikasi sebuah cerita yang jenis inspiratif, yang kedua sekarang adalah struktur cerita inspiratif. Strukturnya yang pertama orientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik, atau sebagai pengantar sebuah cerita. Jadi di bagian cerita tersebut, yang pertama pembukaannya ada orientasi. Nah, orientasi ini yang dibicarakan adalah tentang tokoh utamanya siapa. Latarnya di mana? Konfliknya apa? Nah, disinilah sebagai pengantar sebuah cerita. Itu yang disebut dengan orientasi. Contoh orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang sekitarnya. Ini orientasi. Dia mengenalkan tokohnya, bagaimana tokohnya, pemarah, latarnya di mana, tempatnya, dan konfliknya, puncak ceritanya, permasalahannya apa. Dia adalah sering marah-marah dan mempunyai watak atau karakter marah-marah. Yang berikutnya, perumitan masalah. Ini juga masih termasuk struktur cerita inspiratif, anak-anak. Perumitan masalah ini adalah perumitan peristiwa yang merupakan kisah tokoh dan awal peristiwa yang menuju konflik atau puncak cerita. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada seorang bangsawan yang ingin menjual sebuah rumahnya dengan seharga 12M. Tiba-tiba ada yang mau membelikan rumahnya 12M. Maka perumitan masalahnya setelah orang deal, dia mendapat mimpi bahwa di rumahnya yang akan dijual seharga 12M itu banyak sekali anak-anak membaca Al-Quran dengan berjas bagus dan dasi. Ini dia mempunyai perumitan peristiwa atau masalah. Konfliknya apa? Ya, itu konfliknya, permasalahannya. Nah, ini yang disebut dengan perumitan masalah. Contohnya kalau di sini tadi, ya, tadi adalah seorang bangsawan yang ingin menjual sebuah rumahnya. Contoh di sini yang bisa kalian buka di bukunya, ada seorang tua, anak itu sangat cerdas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan melihat temperamen anaknya yang suka marah-marah tadi. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan kantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Nah, di sini komplikasinya, ya. Komplikasinya merupakan puncak cerita yang menjadi inti cerita, kisah cerita yang menjadi inspiratif. Contohnya tadi, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah mencapaikan 37 paku.
Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar yang kayunya keras. Maka suatu hari anak itu tidak memerlukan paku dan palu. Dia telah belajar menahan amarah dan emosi dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat jika mampu menahan amarah dan sehari cabut paku yang sudah tertancap di pagar itu. Nah, berarti lebih mudah kalau memang ada inisiatif, ada ide ya untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan cerita ini orang yang akan mendengar dan membacanya akan mendapat kesan, akan tergugah hatinya. Oh, bagaimana untuk melakukan sesuatu dengan tidak emosi dan marah misalnya. Dengan sabar. Nah, inilah contoh komplikasi. Yang berikutnya struktur tadi anak-anak adalah resolusi. Apa sih yang disebut dengan resolusi? Resolusi itu adalah merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Ya. Kalau istilah yang kemarin bukan resolusi tetapi anti klimaks. Klimaks yang sudah menurun. Resolusi berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Seperti tadi tokohnya adalah seorang anak yang karakternya suka emosi, suka marah. Dengan adanya diberi palu dan paku oleh seorang ayahnya, ditancapkan setiap hari, lambat kemudian hari, minggu demi hari, paku itu dengan mudah ditancapkannya. Begitu pula dengan emosinya, dengan karakternya akan lebih baik. Bisa menjaga emosi, bisa menahan amarah. Nah, dengan inilah cerita yang disebut inspiratif. Maka orang akan membacanya, akan tergugah, akan mendapat kesan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ya, tidaklah sukar apabila memang didasari dengan kemauan. Contohnya tadi lagi di dalam buku ya. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah paku tersebut hilang tadi. Contoh resolusi. Contoh ya, pemecahan masalahnya tadi dengan menahan emosi, menahan amarah. Jadi yang paku diberikan oleh ayahnya dan palu tadi ya akan mendapatkan hasil ya, akan mendapat impact samping untuk menurunkan emosi dan amarah seseorang. Jadi contohnya di sini sekian waktu berlalu akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan, merawat pagar. Nah, kamu sudah berhasil nak. Tapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Pagar tersebut sudah cacat. Nah, begitu pula dengan emosi dan sikap amarah kamu. Apabila emosi dan amarah kamu itu kamu tunjukkan kepada orang lain, apabila orang lain itu akan mendampakkan sakit hati, dendam. Nah, untuk menghilangkan ini tidaklah mudah. Maka dari itu segala sesuatu yang akan dilaksanakan atau akan berbuat harus dipikir terlebih dahulu. Ini contoh resolusi ya dalam sebuah cerita inspiratif. Yang berikutnya koda. Jadi koda ini juga termasuk struktur anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan koda? Koda merupakan bagian penutup cerita, kesimpulan cerita, moral atau amanat. Nah, kesimpulannya bagaimana cerita tadi? Cerita anak yang diberi palu atau diberi paku sama ayahnya. Kesimpulannya dia akan sadar, akan mengintrospeksi diri
bahwa kelakuannya yang sifatnya temperamen tinggi, emosian, suka marah, ini tidak baik. Akhirnya koda itu dalam cerita itu akan menjadi lebih baik, akan bermanfaat bagi orang lain. Apa yang ceritakan dalam cerita tersebut. Atau contoh lain koda di sini. Koda, hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu misalnya, dengan kawan-kawanmu. Kamu dengan secara tidak sadar kamu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang, tapi orang lain itu belum tentu tidak sakit seperti kau mengeluarkan kata-katanya. Mungkin dia akan tergores hatinya, akan sakit, akan dendam. Nah, maka orang itu untuk menghilangkan permasalahan, orang itu mungkin akan menjauhi kamu agar lukanya tidak besar, tidak membekas. Nah, maka itu kata-kata yang meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang paku yang ditancapkan di pagar tadi. Walaupun ditutupin dengan paku, walaupun bukan, tetapi tetap lubangnya akan kelihatan dan berbekas. Demikian juga dengan hati dan perasaan orang. Ya, orang akan selalu ingat apa kata-kata yang kalian keluarkan terhadapnya. Maka dari itu, ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat, saling menghargai, saling menyayangi. Sebab meskipun telah memohon maaf atau meminta maaf dan dimaafkan, tapi lukanya di hati itu tetap tidak akan pernah hilang. Nah, inilah ceritanya, mendapat inspiratif atau mendapat kesan apabila cerpen yang mengandung inspiratif, anak-anak. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi yang ketiga atau C, bisa kamu buka ya bukunya. Cara bagaimana menyusun cerita inspiratif tersebut. Dari mana kalau kalian nanti adalah seorang pengarang, ya, pengarang yang handal, yang akan nanti dibuat di media cetak, bisa koran, bisa majalah. Kalian harus belajar dari dini bagaimana cara-caranya, ya. Yang pertama, kalian harus menyusun cerita inspiratif. Sama saja dengan cerita pendek lainnya. Ada yang dapat menjadi sumber ide ceritamu. Misalkan cerita tentang pergi liburan bersama keluarga. Di dalam perjalanan kalian akan mendapat banyak hal, pengalaman-pengalaman. Nah, ini akan bisa kamu jadikan cerita inspiratif untuk orang lain. Atau saat syukuran di rumah teman. Dan cerita yang berkaitan dengan susahnya soal ujian ataupun pesta misalnya. Jadi bisa kalian susun cerita tersebut. Kita hampir selalu bercerita tentang apa-apa saja kepada orang lain. Tidak perlu kata-kata bergaya atau action. Sederhana saja. Sampaikan apa pesan dan emosi kamu lewat karangan kamu. Lewat tulisan kamu. Kamu bangun emosi kamu. Kamu sampaikan pesan dan kesan kamu. Misalnya kamu dalam mengadakan perjalanan dengan keluarga kamu tadi. Sebagaimana yang kamu lihat dan rasakan. Nah, hal ini akan membuat cerita kamu alami dengan gayamu sendiri dan terkesan akrab, mudah untuk dipahami oleh orang yang membacanya. Ya. Istilahnya kawinkan perasaan kamu, ya. Kawinkan emosi kamu supaya cerita kamu itu padu, ya, menarik dan dapat berkesan untuk dibaca oleh orang lain. Yang berikutnya cara menyusunnya cerita inspiratif tadi anak-anak ya. 1. Cerita inspiratif dapat menggugah perasaan seorang jika membawakan momen-momen
aha misalnya kepada pembaca. Misalnya kamu tadi, ya apa yang akan dijadikan dalam cerita inspiratif kamu, dalam kamu ya misalnya mengadakan perjalanan atau liburan dengan keluarga kamu pasti akan mendapat pengalaman baru. Nah, kamu sampaikan kepada para pembaca, momen-momen apa yang kamu dapatkan dalam perjalanan kamu itu. Yang kedua, menyatakan atau menyentak langsung hati dan pikiran pembaca atau pendengar agar tetap semangat, gugah katanya, yang istilah menyentak langsung itu menggugah hati kecil orang pembaca, bagaimana dia bisa tertarik, ya, bisa berminat untuk membaca atau mendengar cerita yang akan kamu sampaikan. Dia semangat, penasaran. Jadi kalau dia tidak membaca, kalau dia tidak mendengar, dia akan penasaran. Maka dari itu pilihlah kata-kata yang untuk menyentak hati para pembaca atau pendengar itu agar bisa menjadi lebih baik berbuat dalam keadaan hidup. Yang ketiga, cerita mudah dipahami meski bermakna mendalam. Jadi kita lihat situasinya, kita menulis atau menyusun cerita inspiratif tadi untuk siapa? Untuk anak-anak bisa berupa dongeng dia, ya. Bisa kita gunakan tokoh-tokohnya binatang, fabel misalnya, rusa, kancil, buaya. Itu bisa kita gunakan di dalam tokoh cerita inspiratif dengan bahasa anak-anak. Bisa juga dengan bahasa remaja, anak-anak yang sekolah seperti kamu di SMP dan SMA. Maka makna-makna katanya sudah mendalam, nalarnya sudah tinggi. Kamu gunakan istilah-istilah atau makna-makna kiasnya di dalam cerita tersebut agar menyentuh para pembaca dan pendengar tadi. Ini di dalam cara menyusun cerita inspiratif. Nah, dalam menulis cerita inspiratif ini selain bermanfaat bagi orang yang lain, juga bermanfaat untuk pengembangan diri sendiri. Cerita inspiratif ini bisa juga berasal dari pengalaman nyata atau cerita motivasi yang secara positif. Ya, jadi ini bermanfaat sekali bagi penulis pemula-pemula seperti kalian, ya. Tidak usah kita jauh-jauh mengambil sumber atau materi, ya, ceritanya, temanya, cukup dari pengalaman-pengalaman sendiri dulu, ya. Pengalaman-pengalaman yang berasal dari pengalaman nyata kita atau cerita motivasi yang secara positif. Jadi cerita-ceritanya itu harus berkesan, harus menggugah hati orang supaya berbuat kebaikan, ya, yaitu secara positif. Ini anak-anak ya, cara menyusun cerita inspiratif. Yang berikutnya Ibu lanjutkan lagi bagian D, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Jadi harus ada gagasan, ya. Apa tadi gagasannya? Ya. Jadi kalian bisa membuka buku bahasa Indonesia kalian dan membacanya dari halaman 156 sampai 158. Berarti ini adalah tugas kamu membuka buku halaman tersebut dan mengungkapkan gagasan-gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Di situ ada sebuah cerita inspiratif. Kamu akan menentukan, kamu tadi dapat mengidentifikasikannya, yaitu gagasan-gagasannya. Nah, bagaimana cara mencari gagasannya anak-anak? Kamu perhatikan di situ ada pada buku halaman 156 dan sampai 158 itu ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif yaitu ada 4 langkah ya anak-anak. Yang pertama, kamu baca dulu cerpen itu.
Kamu cermati dengan seksama. Apa yang kamu cermati tadi adalah tokohnya, adalah latarnya, ya, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan cerita inspiratif. Setelah kamu mendapat gagas-gagasannya itu, kamu bisa mengembangkannya, cerita inspiratif. Yang ketiga, bisa kamu menyusun. Kalau tadi mengembangkan dari anak tema ke anak tema, baru yang ketiga kamu susun yang menjadi sebuah cerita inspiratif yang padu. Yang terakhir, menyajikan secara lisan atau menceritakan cerita. Itu lengkap-lengkapnya. Seandainya nanti kita ada tatap muka pada bulan-bulan berikutnya, kita akan bahas kembali pokok masalah ini, ya. Di antaranya kalian akan ibu suruh ke depan satu persatu untuk menyajikan cerita inspiratif ini, ya, di depan kelas. Ya, ibu lanjut lagi, ya. Ibu ulang lagi tadi yang pertama. Jadi tugasnya, ya, kegiatan dahulu. Jadi yang kegiatan kedua, pertanyaan identifikasi pada halaman 151. Kegiatan yang kedua, menyajikan struktur cerita pada halaman 152 sampai 153. Itu tugas kalian semasa COVID-19 ini, selagi kalian belum bisa tatap muka. Ibu kira hanya sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat bertugas, selamat menjalankan protokol, jangan sampai lupa, yaitu menggunakan 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang berikutnya selalu menghindari dari kerumunan. Selamat bertugas, selamat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih.